pelaku pada saat melihat korban. Jadi korban pada saat itu, kronologisnya yaitu korban pada saat pada hari Minggu tersebut berjalan kaki dari Pasar Kebayoran Lama menuju rumahnya, dan ternyata tanpa alasan yang jelas pelaku inisialnya atas nama RK langsung mendatangi pelaku dan mengata-ngatai korban dengan bahasa yang mengujar kebencian berdasarkan suku, ras, dan agama. Jadi itu keterangannya. Kemudian korban berusaha kabur tapi tetap dikejar. Dia kejar dan pelaku sempat memukul kepalanya dengan tangan ya. Hai semua, bagaimana tanggapan kalian tentang video tadi? Pada video tersebut terjadi aksi pembulian bernada rasisme. Pelaku mengejek korban dengan bahasa yang mengubar kebencian berdasarkan ras, suku, dan agama. Pelaku pula sempat memukul korban dengan tangannya. Sangat miris, bukan? Padahal keberagaman itu sangatlah indah. Kita bisa dapat teman baru, pengalaman baru, dan bisa mempelajari budaya yang baru. Teman-teman, pada video tersebut termasuk pelanggaran Pancasila sila kedua loh. Karena pelaku tidak mengimplementasikan Pancasila yang sesungguhnya menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam keberagaman. Lalu, bagaimana mengimplementasikan Pancasila yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dalam keberagaman? Nah, untuk menerapkannya, kita bisa memahami dan mengimplementasikan isi butir-butir Pancasila sila kedua yang berisikan 10 butir. Nah, apa saja itu? Nah, pada butir pertama, contoh implementasinya adalah kita tidak boleh sewenang-wenang atau kurang bermartabat kepada sesama, karena semua orang mempunyai hak yang sama. Contoh implementasi butir kedua adalah kita harus menghargai perbedaan, karena kita perlu tahu bahwa perbedaan dari mulai suku, ras, agama itu memang ada. Jadi perbedaan itu memang ada, teman-teman. Untuk contoh implementasi butir ketiga, kita tidak boleh menyakiti kepada sesama manusia, karena agar kita bisa menjalani hidup yang rukun. Pada butir keempat, contoh implementasinya, kita harus bersedia mengikuti kerja bakti dan berbaur dengan masyarakat yang lain. Untuk implementasi butir kelima, kita harus mengikuti peraturan yang ada. Kita tidak boleh memperlakukan orang lain dengan semau kita sendiri. Contoh implementasi butir keenam, kita harus saling menghargai dan menghormati. Lalu untuk contoh butir ketujuh, kita harus bersedia memberikan bantuan kepada orang lain yang membutuhkan. Lalu untuk contoh butir ke-8, kita sebagai manusia harus menjunjung tinggi suatu kebenaran. Jangan yang salah malah dibenarkan, karena kita perlu hidup adil terhadap sesama manusia. Contoh implementasi butir ke-9 adalah kita sebagai bangsa Indonesia, ketika ada saudara jauh kita mengalami musibah, seharusnya kita perlu membantunya karena kita masih satu bangsa. Dan terakhir, contoh implementasi butir ke-9 adalah kita tahu bahwa manusia adalah makhluk sosial, maka dari itu kita harusnya saling membantu satu sama lain. Nah, teman-teman, itulah 10 butir-butir sila pada Pancasila serta contoh penerapannya. Setelah kita memahaminya, kita harus menerapkannya ya, agar kasus video pada sebelumnya tidak terulang kembali. Mari kita sama-sama mengimplementasikan dan menjunjung tinggi nilai kelima Pancasila agar negara Indonesia, negara kita semua, menjadi negara yang lebih bersih, damai, tentram, dan maju. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi?
Oke, sampai jumpa. Terima kasih.